Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi malam kali ini gua dapat mandat dadakan dari ownernya ya. Ini owner, salah satu owner dari luar pulau lah. Dan dari sini gua ada head Mio ukuran 33/28. Seperti biasa, simak video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Semoga apa yang gue jelaskan bisa jadi testimoni atau penjelasan sedikit demi sedikit buat calon customer maupun yang customer lama gue ya. Oke cuy, di sini jadi mau pembuatan noken. Sebelum lanjut membuat noken karena kita membuat noken sesuai peruntukannya bosku. Karena ini untuk trek 500 meter otomatis ya kita menyesuaikan jarak ukuran sesuai karakter bentuk noken. Contoh misalkan overlap tinggi untuk apa, lift tinggi buat apa, dan kegunaannya untuk apa. Begitupun profilnya disesuaikan dengan pemakaian pada pelatuknya. Nah di head Mio ini sudah pakai pelatuk RRA blade ya. Gue lihat in sama X kalau nggak salah, gue lupa ya. Pernah gue review juga. Dan pada batang klepnya belum dipotong, ukuran batang 5. Dan ini untuk penggunaan piston 66 mili. Ukuran 3328. Menurut gua untuk sudutnya lumayan bagus. Kenapa gue bilang bagus ya, untuk jarak antara squeeze ini masih lumayan banyak ya, nggak free banget untuk spek 66, nggak terlalu free capnya. Jadi keunggulannya itu sudutnya juga bisa maksimal. Selain sudut maksimal, overlap bisa lebih tinggi. Karena tumpuan utama untuk ngejar trek atas itu kita main di overlap yang tinggi coy. Tapi bukan semata-mata ketika noken overlap tinggi bisa bikin motor enak di trek atas, enggak juga coy, masih banyak faktor lainnya. Dan karena klepnya belum dipotong juga, kita bakal ngasih lift yang tinggi juga di atas 10 karena untuk trek 500 biar bawahnya juga nggak terlalu keteteran coy. Nah selain memikirkan overlap dan lift berikut profil, untuk masalah noken as itu area head ini itu berperan fungsi penting, entah dari sudut squeeze sampai bentuk apa namanya ini kubah coy, ini berperan penting gitu. Nah untuk mengejar itu sebenarnya masalah flow agar mencapai CPM yang pas ya, portingan juga sebenarnya mempengaruhi coy. Kalau versi gua itu portingan gua tidak melalui pengukuran pada mesin yang mencari angka CFM nya berapa gitu, tapi gue mengikuti pengalaman penggunaan bentuk porting itu ketika penggunaan bahan bakar. Contoh misalkan pengen kompresinya buat bahan bakar bensol, otomatis portingan gue sesuaikan. Nah hal-hal yang ukuran begini gue jelaskan hanya untuk customer gue coy, yang order noken di gue, karkas di gue ya, pokoknya ngeset di gue lah coy, seperti ini coy. Kalau nanti yang dikirim gua nggak usah noken dulu karena mungkin dia mau rest dulu pakai mesin yang lama, cuma dia mau reset headnya dulu. Nah gua reset. Nah sebelum juga beliau ngirim pair, cuman ini Swedia ukurannya 32 ya, nanti dicoba aja dulu. Dikhawatirkan ukuran 32 nggak mampu di lip 10 lebih, makanya nanti dicoba dulu. Ketika kerenggangannya terlalu rapat ganti ke ukuran 34. Tujuannya biar renggangnya nggak terlalu rapat, yang dikhawatirkan nanti terlalu berat klep mengangkat buka tutupnya, hasil nanti nokennya cepat kemakan gitu coy. Jadi penyebab noken kemakan bukan karena bahan noken yang kurang keras aja coy, dari per klep yang nggak pas, terlalu keras atau terlalu rapat saat menekan, yang jadi pelatuknya terlalu enggak. Kalau masalah bicara ukuran klep ya setelan pakem gua ya, kita tidak bicara di angka dial dulu ya coy, nggak bicara di angka ngedial motor dulu. Untuk angka setelan klep umumnya walaupun dari gua regulasinya atau ketentuannya itu di filler atau fuller atau ukuran yang klep itu 0,15 ya, 0,15 ya kan, tetapi ada yang ketemunya nanti di 0,08 atau 0,10, 0,13 ya, mentok-mentok itu paling renggang itu 0,15, itu paling renggang cuy. Nah nanti tinggal cari di sektor itu saat nyeting. Nah nanti hitungan angka dial gua sama dial customer pasti berbeda cuy, karena setiap alat walaupun apa ya, walaupun sama buat ngedial gitu,
buat ngedial ya, nanti hitungannya bakal selisih menurut gua ya. Ya pada intinya kita mengutamakan fungsi gitu. Masalah angka noken itu belakangan coy. Intinya untuk 500 meter ini gua mau mengutamakan di overlap lumayan tinggi ya cuy ya. Ini gua sigmatnya yang pakai abal-abal. Ini gua sigmat sekitar, jangan fokus ke angka coy, ini gua lihat ininya kurang lebih ini jarak gapnya itu 5 mili coy. Karena proses sudut ya, kayaknya udah didalemin juga, jadi jarak gapnya 5 mili. Nah nggak ngejar terlalu rapat juga coy kalau ini ya coy ya, kita ngejar aman juga coy. Tetap kita kasih di angka di bawah 4 mili ya, ya nggak jauh dari 4 mili lah untuk di bagian overlapnya coy. Kenapa demikian? Ya karena kita mencari aman di pair clap, terkecuali kalau bisa pengen lebih tinggi banget lagi gitu, nah harus memproses menambah daging pada bagian tatakan head, jadi headnya itu di up gitu kan. Ada tuh kadang di bengkel-bengkel bikin head itu yang ditambah, nah itu bisa lebih tinggi lagi nanti, dan portingannya juga bisa lebih yahut tentunya. Nah kalau untuk versi gua yang head dikirim ini 3328 ya, untuk segi pembuatannya headnya udah lumayan bagus lah, tinggal penyesuaian di finishing porting, sedikit dihaluskan di bagian X ya. Itu versi karakter gua biasanya yang X lebih halus dibanding yang in. Nah itu loh, fungsinya ada tujuannya sih sebenarnya ya, lebih halus di bagian X biasanya kalau gua. Nah, mungkin itu aja cuy ya, daripada nggak ada konten. Nah ini juga belum udah ada pelatuknya tapi dia belum diproses bubut cuy dalamnya cuy, itu klapnya masih mentah gitu. Dan juga bos pennya itu masih pakai standar, karena kalau pakai pelatuk blade itu pennya diganti yang agak panjang. Nah sebenarnya masalah radius derajat klep juga sebenarnya enaknya sih dibikin 2 atau 3 ya. Kalau biasanya gua 2 coy, misalkan yang ini 15 yang ini 35, pokoknya adalah hitungan gua ya, dibikin 2 tingkat derajatnya itu bisa lebih enak flownya gitu. Tapi segini juga udah enak sih ya, penting takarannya semua pas dipadukan dengan krek as yang benar gitu. Nah jadi memang bikin di gua sedikit agak mahal cuy, karena gua bukan jual harga spare part, gua jual harga pengalaman aja gitu ya, bukan berarti gua bagus banget juga, enggak. Itu sih masing-masing kepercayaan aja, bebas sih cuy ya, mau order di mana aja ya, mau order dari gua ya lanjut. Juga buatannya cukup rapih cuy. Nah, cuman kalau dikhawatirkan kayak Mio kan model tidak ditambah daging, itu biasanya itu kalau portingannya itu cuy, itu bolong cuy, biasanya bolong di bagian ini cuy, rawan bolong di bagian ini nih. Nah ini rawan bolong. Sebenarnya kalau kita ada alat pengukur untuk flow-nya itu lebih enak sih sebenarnya ya, biar ketemu CFM nya fast gitu, pas anjay. Oke tadi nanti gue lagi nunggu transferan, tinggal nanti maunya gimana bakal gue bikinin. Pokoknya nanti untuk ukuran lip gue udah pasti di atas 10 mili, untuk overlap di atas 3,5, yang gak jauh dari 4 mili untuk overlap ya, sisanya yaitu data pribadi lah gitu. Bukan berarti noken itu contoh ketika noken gue diperuntukkan 500 meter, tetapi si owner nggak mengikuti regulasi yang gua kasih seperti kubah head atau pair clap atau yang lainnya. Nah itu bisa jadi nggak pas sesuai keinginan coy ya, karena semuanya mempengaruhi si karakter motor tersebut coy. Nah, kalau kompresi sendiri sih universal ya cuy, ada yang lebih tinggi ada yang enggak juga, itu tergantung kebutuhan. Nah akan tetapi ketika untuk trek 500 atau 201 meter sampai 1000 meter gue punya saran
semuanya gue saranin, kompresi dan yang lainnya seperti yang gue bahas di awal gitu. Nah jadi kalian tinggal enak aja riset, yang mau riset di rumah atau di bengkel bubut terdekat gak apa-apa, gue hanya kasih gambaran. Nah kan tetapi ketentuan jika ketika kalian gak mengikuti regulasi gue yang diberikan, ketika memang hasilnya kurang maksimal, ya itu memang konsekuensinya cuy. Karena sebelum gua terjunin ya hal tersebut pernah gua riset sebelumnya, sebelum gua ngorderin ke orang lain dulu pas gua masih aktif di dunia balap gitu. Jadi nggak cuma nyoba satu cuy, jadi itu semua dicobain dan prosesnya itu sangat panjang. Nah itu yang bikin mahal. Bahkan proses itu udah gua dalami dari tahun 2008, dari 2008 cuy. Ya lumayan lah lama, 2008 sampai sekarang gitu, dari zaman dulu. Berikut riset keras, makanya kenapa lebih gua tinggiin. Oke. Nah mungkin itu aja, udah cukup karena durasinya lumayan panjang. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Yang mau order juga bisa komentar, nanti lanjut ke WA. Intinya harga kita bisa disebut mahal, nggak bisa juga disebut murah, tapi ada yang lebih mahal lagi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.